warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kita berada di Kota Batu, tepatnya di gedung DKKB Dewan Kesenian Kota Batu, Mas ya. Gedung Kesenian Batu Aji. Batu Aji, ya, Kota Batu. Kita bersama rekan-rekan, teman-teman pegiat seni maupun budaya yang berada di Kota Batu, dan juga kita dari Malang bergabung ke sini dalam rangka kegiatan pelestarian kesenian budaya. Kebetulan ini tadi ada kegiatan pagelaran kesenian reog, Mas ya. Sebelah kanan saya ini monggo diperkenalkan. Salam budaya. Saya Sunarto. Kebetulan dalam hal ini sebagai ketua Dewan Kesenian Kota Batu. Ketua Dewan Kesenian Kota Batu. Yang juga penggiat seni reog. Barusan kita laksanakan kegiatan ngebat bareng dengan dulur-dulur Pembarong Kota Batu. Tujuannya untuk mendukung seni reog Ponorogo agar pemerintah bisa segera mendaftarkan ke ICA UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Kegiatan ini tadi di wilayah Kota Batunya sendiri diikuti berapa paguyuban kesenian, Mas? Ada sekitar 15 grup reog, 15-an ya. 15 grup reog Kota Batu, dan dilaksanakan selama 2 jam. Sesuai perizinan yang kita sampaikan ke pihak kepolisian, kita dibatasi sampai jam 2. Ya. Terus ke sebelah saya yang cewek Dewi, monggo diperkenalkan. Sering muncul di konten saya, jadi rekan-rekan subbreaker atau subscriber yang biasanya ngikutin terus pasti nggak asing dengan sebelah saya ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu. Terima kasih untuk saudara-saudara saya yang dari Malang, teman-teman budaya ini mau sowan hadir di Gedung Kesenian Kota Batu untuk mendukung pelestarian budaya, khususnya reog, karena yang lagi viral. nah betul, yang lagi viral beberapa hari yang lalu itu ya. Kita tetap akan memperjuangkan reog, bahwa reog itu hanya milik Indonesia. Itu karena ini peninggalan dari leluhur kita yang harus kita pertahankan. Seperti itu. Siap. Iki rokok tegang sampai ngopi diseruput kopi ini kayak santai. Monggo, Mbak. Karena agak emosi kalau ngopi. Iya. Tapi diseruput kopi. Betul sekali ya. Jadi cek rokok iso sopan teh. Nah, ini kebetulan juga kita datang ke sini juga dengan para sesepuh ini Mas Narto. Kebetulan di sebelah panjenengan ini ada Mbak Mat. Beliaunya ini sebagai pemangku atau istilahnya yang merawat di wilayah Sumber Umbula, Sumber Nenep Karang Ploso. Kalau yang sebelah sana ini Mbak Agus, juga pelaku ataupun pegiat yang istilahnya mengayomi kaula muda, sama dengan Mbah Mat juga, sama-sama di bidang kesenian jaranan, Mbah. Nah, ini kebetulan kalau Mbak Agus ini yang terkenal dengan begedut, Mbak ya. Kalau Mbah Mat ini terkenal dengan tunas mudanya. Nah, kalau ini Mas Agus, Mas Adi, ini istilahnya ketoke nom, ketoke, tetapi luar biasa. Beliaunya ini juga pegiat juga
istilahnya pengusaha juga, nah pengusaha muda yang memang istilahnya nanti kita apa namanya sinergikan, kita kondisikan supaya nanti semuanya itu bisa kolaborasi untuk mengangkat maupun membumi budaya itu supaya nanti kedepannya itu menjadikan luar biasa. Nah sebelah kiri saya Ayah Sis ini. Ayah, memang kita memanggilnya Ayah, memang beliau adalah bisa dikatakan motor penggerak kali dan budaya Kota Malang. Ya, jadi beliaunya memang bergerak di bidang pelestari, pemerhati budaya dan lain sebagainya yang berada di Malang Raya. Jadi dengan adanya kegiatan ini tadi kita juga berinisiatif sambung rasa sowan ke sini dalam arti untuk juga memperhatikan, mensupport, mendukung apapun kegiatannya di Kota Batu maupun di Malang Raya. Terus untuk harapan kedepannya ini seperti apa? Mas Narto sebagai kemarin beberapa bulan masih baru Mas ya. Saya juga update pemberitaan juga di medsos. Berarti jenengan kan sebagai terpilih ketua Kota Batu yang baru di Dewan Kesenian. Harapan kedepannya apa ini Mas? Harapan ke depan, saya berangkatnya adalah seorang seniman tradisi. Saya dulunya sebelum menjadi ketua Dewan Kesenian, saya menjabat di Komite Seni Tradisi di Dewan Kesenian Kota Batu selama 1 periode. Tentunya harapan saya, karena ini adalah masa-masa pandemi, harapan kami meskipun di masa-masa pandemi ini dulur-dulur seniman Kota Batu, khususnya seniman tradisi, kita tetap harus bisa berkarya. Karena dalam berkarya kita akan terus meningkatkan sebuah pelestarian seni tradisi. Karena tanpa bisa kita berkarya, mustahil seni tradisi akan lestari. Jadi harapan saya ke depan pandemi ini segera menjadi endemi dan kita juga bisa langsung bisa beraktivitas seperti sedia kala, dulur-dulur seniman bisa seperti kayak tadi itu kita menghibur masyarakat secara luas tanpa harus ada pembatasan prokes dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini seniman tradisi Kota Batu mendapatkan ruang untuk berekspresi. Salah satunya kita menjawab dengan memfungsikan lagi Gedung Seniman Batu Aji yang hampir sejak tahun 2017 kegiatan di Gedung Seniman Batu Aji ini berkurang karena memang support kegiatan dari pemerintah Kota Batu dikurangi. Di samping ada karena pandemi juga karena ada pembangunan gedung baru. Salah satunya adalah Senjata Arjuna Wiwaha. Maka dari itu harapan kami di Dewan Kesenian kita bisa tempat untuk berekspresi ini tidak hanya di Gedung Seniman saja. Kami ingin mengembangkan sayap kami ke desa-desa. Salah satunya nanti kami juga akan mendorong desa-desa ini memiliki sekolah budaya dan juga nanti secara otomatis pasti ketika ada sekolah budaya pasti akan ada ruang berekspresi di sana. Maka di desa-desa tersebut sudah diberikan contoh di beberapa desa, contohnya di Sumberjo, di Giri Purno dan juga di beberapa desa yang lain itu sudah membuat gedung kesenian di masing-masing desa. Itulah nantinya kami di Dewan Kesenian akan mendorong pelestarian seni tradisi, pelestarian budaya, adat istiadat yang pada tahun ini juga dalam tahun ini juga kita mendorong Kota Batu ini memiliki perda kebudayaan yang nantinya akan menjadi payung hukum dulur-dulur kesenian, pelaku budaya, perlindungan terhadap kebudayaan, istiadat dan perilaku masyarakat yang ada di Kota Batu ini dapat terlindungi dengan perda kebudayaan. Dan tentunya juga dukungan pemerintah Kota Batu ketika legalitas kita sudah benar-benar ada, tentu dukungan baik itu material maupun non material itu akan dengan mudah kita bisa serap. Selama ini kita kenapa tidak bisa menyerap anggaran tersebut, kita tidak bisa menyerap berbagai macam kegiatan fasilitasi yang ada di pemerintahan itu dikarenakan memang belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang keberadaannya Dewan Kesenian. Dalam hal ini di dalamnya kita
bergerak di pelestarian seni dan budaya. Iya. Jadi harapannya seperti itu tadi Mas ya, dengan aktifnya kegiatan dan lain sebagainya, kedepannya harapannya ada sebuah sinergi kesinambungan, Iya. ibaratnya listrik ini enek setrume Iya. antara di bawah dan di atas, yang mana di secara legislatifnya, eksekutifnya, di dewannya nanti bisa menyengkuyung, bisa mengayomi apa yang menjadikan kegiatan di Dewan Kesenian Kota Bandung. Multi sinergi Iya. antar stakeholder. Siap. Terus ini Ayah sebagai pelaku pemerhati, harapannya seperti apa itu? Kalau saya itu yes pancet ya kayak biar Mas, antusias, Support, mendukung mendukung sekali apapun pergerakannya. ya, untuk budaya terutama yang di Batu sangat apa ya, mendukung sekali. Intinya mendukung. Ya. Nah, terutama untuk yang tadi yang di dahulu tadi masalah reok. Iya, Leo. Nah, reok milik Indonesia. Siap. Nah, itu saja. Mas Agus sebagai ini bisa saya katakan gini Mas Marco, eksekutif muda. Iya, pergerakannya ini wis pokoknya luar biasa ini. Saudara kita, teman kita yang satu ini. Kita berharap eksekutif muda ini dengan keberhasilan wira swastanya atau dan lain sebagainya bisa masuk juga ke bidang budaya supaya nanti ada regulasi ataupun ada seperti apa. Monggo Mas Agus. Ya, Real Foto Indonesia dulu. Iya, siap. Ya, harapan saya paling enggak pelaku budaya ini harus hidup dulu dalam arti ekonominya. Jadi memang dari apa ekonomi si pelaku budaya memang harus hidup. Setelah hidup baru kita bisa menghidupkan budaya. Dan sebaliknya budaya harus hidup, biar pelakunya juga hidup. Jadi dua-duanya harus bersinergi. Dan budaya itu butuh namanya kreatif sekarang musimnya kan apa ekonomi kreatif. Nah sekarang juga kita coba buat namanya budaya kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai dari budaya Nusantara. Itu Jadi ada sebuah kesinambungan yang mana ada ekonomi, ada kesenian, ada budaya, mata rantainya nggak akan istilahnya saling terkait, nggak putus. Jadi saling nyengkuyung, saling terhubung, saling support, saling dukung. Jadinya yang namanya budaya itu akan bisa lestari, akan bisa mandiri, akan bisa jauh lebih sukses kan seperti itu. Dan ini dari sudut pandang para sesepuh ini sekarang. Nyun sewu monggo Mbak Agus paring ngendikan napa niki kangge sing nem-nem niki monggo. Nggih, mboten napa-napa Mbak Agus. Jadi mulai tahun 80 kawasan 80 itu masih budaya itu apa istilahnya orang nguri-nguri budaya tapi Menghidupkan. mangani budaya. Oh. Jadi untuk cari makan di budaya. Nah ini yang rancu sampai sekarang ini. Jadi bukan Nguripi malah golek pangan di di budaya ini. Kesalahannya di ini. menjadikan sebuah koreksi nanti bagus gitu. Mindset yang terbangun selama ini coba kita rubah, yang mana tadinya para pelaku seni nyun sewu mungkin istilahnya dengan bergerak di bidang seni untuk mencari makan di kesenian tersebut. Nah ini coba kalau kita rubah, gimana caranya kita menguri-uri budaya, menguripi budaya ini supaya bisa lestari, bukan hanya memanfaatkan aja gitu Mbak. Kan kurang lebih mengatakan gitu Mbak. Oke. Tapi Jadi juga bukan kesalahan muda sekarang. J. Tapi kesalahan
orang-orang dulu. Nggih. Seperti saya, kenapa kok kan dari Leres. kok ngono? Saya ini tata sopannya aja kayak apa ya? Unggah-ungguhi etika, attitude-nya itu kan kurangan, kurang kabeh, silang kabeh cowoknya. Oke, jadi seperti itu tadi dengan harapan ada sebuah mungkin teknis atau sebuah metode atau kebiasaan yang mungkin selama ini ada sebuah kebiasaan yang salah, ini pelan-pelan istilahnya dirubah, ditandani supaya nanti di generasi yang saat ini dan kedepannya itu ada perubahan Mas ya. Mbak Mat, ini monggo nyuwun sewu. Kalau kita ini cuma ingin pelaku seni ini saling menghormati, saling mengkuyuk. Kalau ada seni teman yang lain harus menghormati, mendukung, mengkuyuk, jangan dibuat lucu. Kebanyakan itu yang lain yang mericui. Kalau ada kesenian tampil itu aja. Nah, jadi mungkin di sini ya ini tadi memang semuanya itu banyak faktor karena melibatkan banyak masa, banyak orang dari berbagai macam paguyuban dan lain sebagainya. Intinya adalah ayo coba mulai sekarang kita rubah, kita saling support, saling dukung kebiasaan-kebiasaan sing olo, sing elek kemarin-kemarin coba kita sisihkan, kita buang. Kalau kita kepingin budaya kita, kesenian kita menjadi raja atau menjadi diri kita sendiri, jati diri kita di tempat kita, di negara kita. Ojo sampai koyo saiki sing rame Mas, lagi viral iki nyun sewu. Iki reok kate di opo ya, kate diakoni karo sebelah iki. Ini kan udah skalanya nasional. Kan seperti itu. Nah, ini kan jangan sampai hal-hal yang negatif itu tadi yang salah dalam artian pergerakannya, salah penyampaiannya terhadap generasi muda ini menjadikan sebuah sebab musabab yang nantinya akan sekali mudah untuk kita itu diadu domba, kita diganggu, kita dibenturkan supaya budaya ini semakin tenggelam. Kan seperti itu. Mbak Indah, monggo. Loh wis pokoknya sampai apa yang menjadi keresahan unek-unek jenengan ini masalah budaya kesenian ini. Intinya kita harus saling rangkul, saling kompak, saling apa lagi Mbak? Pegangan tangan erat. Nah, pegangan tangan seerat-erat mungkin supaya kesenian kebudayaan kita ini semakin kuat. Jadi bagaimana cara kita untuk saat ini ngumpul balungan yang kececeran ini tadi. Karena saya yakin semakin kita kumpul dan berpegangan erat, ini kita akan semakin kuat gitu. Dalam hal apapun aja itu pasti. Makanya Mbak Mati. Jadi memang dengan banyaknya komunitas, banyaknya paguyuban, selisih paham itu adalah hal yang lumrah. Tetapi di sini adalah win-win solusinya. Solusinya yang utama adalah tetap pas seduluran sing nomor siji. Guyub rukun sing nomor siji. Tujuannya apa? Ayo kita bareng-bareng kesenian maupun budaya ini kita angkat menjadikan faktor yang utama supaya menjadi kuat dan generasi muda yang saat ini dan berikutnya itu semakin mencintai budayanya sendiri. Kan seperti itu nggih, Mbak, para sesepuh yang ada di sini. Ya. Dan harapan kita supaya nanti Biar kesenian ini jadi tuntunan. nah tontonan Bisa jadi menjadi tuntunan supaya nanti generasi muda ini semakin cinta, semakin bangga dengan budayanya karena secara filosofi leluhur kita
dengan budi pekerti yang adiluhung, dengan kesenian yang istilahnya nyun sewu, walaupun selama ini mungkin dipandang sebelah mata, kita mungkin kurang ada tempat, tetapi secara filosofi itu mengandung sebuah edukasi pembelajaran amat sangat tinggi, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita hormati, ini yang harus kita sampaikan ke generasi muda, kita sampaikan ke dulur-dulur kita, ke generasi berikutnya, supaya nanti tidak menjadikan hal ini nih, alah iku wis lawas, iku wis biyen, wis gak usum, kan seperti itu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas G. Terus mudah-mudahan sebagai closing ini, mudah-mudahan nanti segera ini sepertinya sudah mulai ramai, bukan hanya di Malang, di Baku ataupun di mana saja, tetapi di kota-kota yang lain pergerakan ini sudah mulai masif, yang mana reog sebagai kesenian asli Ponorogo dan juga Indonesia ini segera mendapatkan sebuah legalitas di UNESCO, supaya nantinya cekak di ode-ode, cekak digoyang, cekak diobah-obah, termasuk dengan kesenian yang lain juga. Harapan kita mungkin seperti itu, supaya nanti monggo Mas. Saya menggarisbawahi bahwasanya Reog Ponorogo ada yang ngeklaim sebenarnya isu tersebut tidak benar, karena saya sudah dapat info dari saudara-saudara kita yang ada di Malaysia atau di beberapa negara yang memang ada kesenian di sana, tidak akan mengklaim tersebut. Tapi sisi positifnya adalah karena kita sekarang ini pemerintah Indonesia dan masyarakat Ponorogo didukung oleh Pemda Ponorogo untuk mendukung agar kementerian dari kebudayaan ini segera mendaftarkan Reog Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda milik Indonesia. Jadi sisi positifnya adalah manakala ini ada isu yang sedemikian ini adalah timbul rasa memiliki yang luas dari, bahkan ini bukan hanya dari rasa ini muncul bukan hanya dari seniman-seniman reog saja, tapi seluruh seniman reog maupun seniman-seniman yang lain dan seniman-seniman jantepan, seniman tradisi yang lain itu tergerak dengan hati bahwa budaya ini harus ada sebuah pengakuan yang sifatnya adalah global. Dalam hal ini adalah UNESCO. Kalau kita kemarin ada yang ngomongkan jamu menjadi urutan pertama, reog sampai urutan yang awalnya pertama terus diusulkan menjadi urutan yang ketiga, itu sebenarnya adalah untuk memunculkan komitmen-komitmen bersama antara seniman-seniman penggiat tradisi, seniman tradisi ini, agar segera kita ini butuh dukungan, bahwa pemerintah ini tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari masyarakat luas. Maka dari itu saya kira sisi positifnya dari beberapa isu yang beredar, karena seluruh masyarakat global itu sudah mengakui bahwa Reog Ponorogo adalah milik Indonesia, dalam hal ini dari Ponorogo. Tapi ini harus segera kita laksanakan, kita dukung agar pemerintah kita ini segera mendaftarkan sebagai daftar paling pertama untuk didaftarkan menjadi Intangible Cultural Heritage ke UNESCO. Ini sangat wajib. Harapan kami seperti itu. Dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Agus tadi, senior saya, kebetulan juga sama-sama seniman reog. Kalau dulu saya mengingat betul weling mang bapak saya, seni urip iku urip seni seni urip. Jadi kalau saya implementasikan ke diri saya sendiri adalah jangan sampai kita ini mencari hidup di kesenian, tapi berusaha kita itu mencari menghidupi sebuah kesenian. Insya Allah kesenian akan memberikan kita hidup. Itu yang sampai saat ini juga saya pedomani sampai akhirnya saya mempunyai sanggar sendiri, terus juga mempunyai beberapa perangkat reog dan juga peralatan kesenian yang lain. Itu kalau diuangkan saya kira mustahil buat saya untuk membeli itu. Tapi dengan saya melestarikan ini hanya untuk sebuah contoh kepada teman-teman yang lain. Berangkat dari ketulusan keikhlasan kita, tanpa pamrih untuk memberikan kesenian, insya Allah kesenian itu akan
akan memberikan akan sendirinya. dengan sendirinya. Kebetulan juga bahwa seni tradisi itu juga bagian daripada ekonomi kreatif. Ya, Jadi Mas Adi ya, ya Mas Adi. menyampaikan seperti itu. Kesenian tradisi, kesenian modern apapun itu sekarang ada kaitannya dengan yang sedang diperlukan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan tentang ekonomi kreatif. Maka dari itu banyak kemasan-kemasan yang harus kita berikan sebagai dalam hal ini adalah kaitannya dengan entertain. Kita tidak akan berubah pakem, dan pakem akan kita tetap lestarikan sesuai pakem. Tapi di sana ada harapan-harapan baru yang memang ini sebuah akulturasi budaya dari berbagai macam kesenian yang ada di Kota Batu khususnya, dan juga mungkin dari kesenian dari daerah lain yang akan kita akulturasikan menjadi sebuah kesenian baru yang nantinya ini adalah dari sisi entertain. Saya kira sesepuh ya penggagas daripada seni-seni tradisi yang lama itu sudah juga akan support karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yes. Oke, terima kasih Mas Marco. Jagung ini luar biasa banget. Ketoke guyonan yang mantep, tapi bener-bener lek bahasane podcast wong-wong iki isinya daging semua. Nah, ini ketoke guyonan tetapi luar biasa. Mudah-mudahan kesenian maupun budaya kita semakin lestari, generasi muda semakin mencintai. Nyun sewu, gak popo sampean seneng Korea, seneng K-pop ya, seneng India, tapi ojo lali karo budaya, ojo lali karo leluhurmu, karena kita hidup di tanah Nusantara, kan seperti itu. Oke, terima kasih, matur sembah nuwun dari para sesepuh, narasumber dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jagongan kita, ngobrol kita menjadikan sebuah manfaat yang luar biasa. Dan buat saudara-saudara, dulur-dulur yang kebetulan nggak sengaja maupun sengaja mampir yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa mampir di channelnya di Adi. Nah, Kesenian Kota Batu juga ada di channel Dewan Kesenian Kota Batu, dan juga berarti ini tadi collab Mas ya, sengaja collab kita ya, Roni Sanjaya Channel dan juga Dewan Kesenian Kota Batu. Ayo kita support, ayo kita dukung. Salam budaya. Salam budaya. Rahayu.